Seorang pria gemuk 300 pon. Dilucuti pakaiannya oleh teman-teman sekelasnya dan dilempar ke stadion. Penampilannya membuat seisi sekolah tertawa. Karena alasan tubuhnya. Biasanya dia tidak punya teman di sekolah. Hanya Kelvin yang melepas jaketnya untuk menutupi tubuhnya. Pria gendut selalu mengucapkan terima kasih. Lalu ambil pakaiannya dan lari. Orang-orang yang mempermainkannya tertawa terbahak-bahak. Berbeda dengan pria gemuk itu, Kelvin diakui oleh sekolah. Siswa yang paling menjanjikan di sekolah. Menjabat sebagai ketua OSIS selama 2 periode. Dia adalah penerima banyak penghargaan juga. Bahkan kepala sekolah ingin mengadopsinya. Tapi 20 tahun kemudian, Kelvin menjadi akuntan kecil untuk sebuah perusahaan. Lembur seharian tanpa dibayar. Tapi yang lebih menakutkan adalah, sudah hampir waktunya untuk reuni sekolah menengah. Tepat ketika dia sakit otak karena menemukan cara untuk melarikan diri. Sebuah jendela tiba-tiba muncul permintaan pertemanan. Itu anak gendut yang dibully waktu SMA. Dia mengundang Kelvin untuk makan malam. 20 tahun tidak bertemu. Kelvin dengan penasaran setuju. Malam itu, dia pergi ke bar tempat dia membuat janji. Dia melihat sekeliling. Tiba-tiba di belakang ada seorang pria jangkung. Tepuk bahunya. Kelvin secara naluriah menyiapkan sikap bertarung. Tetapi pria itu mengatakan bahwa dia adalah Bob. Kelvin tidak percaya. Bocah gendut tahun itu banyak berubah. Keduanya sekarang dengan senang hati mengobrol satu sama lain. Bob sangat berterima kasih atas bantuan tahun itu. Bahkan menganggap Kelvin sebagai idolanya. Kemudian Bob pergi ke kamar kecil. Kelvin berkonflik dengan beberapa orang lagi. Ingin mengambil kursinya. Dia tidak ingin menimbulkan masalah, bersiap untuk pergi. Tapi dihentikan oleh Bob. Tegas meminta pihak lain untuk meminta maaf. Tanpa diduga pihak lain mengandalkan tim mereka ramai untuk menindas. Dia bahkan mengungkapkan senjatanya. Tapi mereka masih belum menyadari seberapa kuat lawan pria ini. Aku sangat benci orang yang membuli orang lain. Kelvin terus-menerus memuji bakat Bob. Dan mengundang Bob ke rumahnya untuk bermalam. Keesokan harinya. Belum menunggu Bob bangun. Bel rumah Kelvin berbunyi. Wanita itu mengatakan dia adalah anggota badan intelijen. Dia datang untuk menemukan Bob. Tapi yang mengejutkan Kelvin adalah orang yang baru saja berbaring di sini tidur. Dia hanya berbalik tapi tidak bisa melihat jejaknya lagi. Wanita itu memberitahunya, Bob sangat dicari karena mencuri rahasia negara. Dan minta Kelvin untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Kemudian mereka mengikuti Kelvin ke perusahaan. Saat ini, Bob menelepon lagi untuk mengatakan bahwa dia sedang menunggunya di bawah. Wanita itu segera membawa orang itu keluar. Kelvin menutup pintu dengan panik. Menemukan Bob bersembunyi di balik pintu. Dia menjelaskan bahwa dia juga anggota badan intelijen. Sambil dengan tenang mengambil ponsel Kelvin untuk menelepon mobil. Kemudian lepas dasi Kelvin. Dia mengikatnya ke alarm kebakaran. Lalu nyalakan api. Bob tidak punya waktu untuk menjelaskan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pistol. Kelvin belum pernah mengalami ini. Takut berlari keluar berteriak. Dia di sini, dia di sini. Dia punya senjata, dia punya senjata. Suara itu menarik orang-orang dari Biro Intelijen di lantai bawah. Saat-saat kritis, Bob berkata dia ingin meminjamnya sebagai sandera. Tidak menunggu Kelvin bereaksi. Ditarik sebagai perisai. Kelvin pada dasarnya tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran ini. Tapi tidak menyangka begitu sial. Menjadi kaki tangan. Lalu Bob memasukkan Kelvin ke dalam gerobak, siap kabur. Tak disangka, lawan begitu ramai.
Mereka hanya bisa mengangkat tangan menyerah. 3, 2, 1. Bob dan Kelvin melompat dari gedung tinggi. Untungnya ada monyet di bawah untuk menangkap mereka. Tidak ada sempat untuk menunggu mereka berdua bernapas. Di lantai atas ada hujan peluru. Tepat pada saat ini, mobil yang dipanggil Bob tepat pada waktunya telah datang. Keduanya meninggalkan pengemudi. Berkendara cepat kabur. Melihat mereka melarikan diri, wanita di lantai atas memberi perintah kepada bawahannya. Gandakan hadiah jika dapat menangkap Bob. Hei, kamu lagi ngapain? Di tempat lain. Dua Bob datang ke gedung yang ditinggalkan. Dia menjelaskan kepada Kelvin. Seminggu yang lalu, seorang mata-mata dengan nama Black Badger telah mencuri kunci sistem satelit mata-mata nasional dan buat lelang online. Selama penangkapan, rekan-rekannya secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap dan mati. Tapi badan intelijen mengira dia membunuh rekannya dan mencuri kuncinya. Jadi dia membutuhkan bantuan Kelvin. Ambil kembali kuncinya. Tepat ketika mereka berdua sedang berdiskusi, seorang pria yang mengendarai sepeda motor tiba-tiba bergegas mendekat dengan membawa pistol dan serang Bob. Kelvin sangat ketakutan sehingga dia harus bersembunyi di bawah mobil. Bob mengambil batang baja dan menjatuhkan orang itu. Ternyata itu adalah seorang pembunuh yang dikirim oleh badan intelijen. Saat dua orang sedang bertengkar, Kelvin naik sepeda motor untuk melarikan diri. Tapi dia baru saja tiba, dicegat lagi oleh badan intelijen. Wanita itu menunjukkan padanya foto rekan setim Bob saat dia meninggal. Kemudian berikan tombol pada Kelvin. Jadi saat dia melihat Bob, tekannya. Kelvin ragu dan menerima. Tetapi baru setelah dia naik ke atas untuk menemukan istrinya, dia baru menemukan psikiater di seberang adalah Bob. Kelvin tegang, buru-buru mengangkat tombol di tangannya. Di bawah penjelasan Bob, Kelvin memutuskan untuk mempercayai teman sekelas selamanya lagi. Kemudian mereka menggunakan identitas akuntansi Kelvin untuk mencari nomor transaksi lelang. Tanpa diduga, badan intelijen menelepon, menggunakan istrinya untuk mengancam Kelvin untuk mengungkapkan posisi mereka. Untuk menyelamatkan istrinya, Kelvin harus berkompromi. Lalu dia meminta maaf. Lalu dengan rasa bersalah beritahu Bob. Tapi sudah terlambat. Pada akhirnya, keduanya ditangkap oleh badan intelijen. Bob, sebelum ditangkap, mengatakan, "Mungkin kamu punya banyak teman baik, tapi aku hanya memilikimu." Tapi hari ini Bob dikirim ke penjara dengan tangannya sendiri. Di ruang interogasi terdengar tangisan kesedihan. Kelvin sangat menyesal. Lihat pisang di atas meja. Dia memutuskan untuk menyelamatkan Bob. Berdiri diam. Angkat tangannya dan tinggalkan meja. Dia mengancam karyawan dan menyerah kunci. Kemudian mengambil pistol dan menyerbu ke ruang interogasi. Kunci wanita itu di atas meja dan selamatkan Bob. Tunggu lawan mengejar. Keduanya kemudian melaju pergi. Kemudian mereka memasukkan nomor aplikasi yang mereka temukan sebelumnya di GPS. Cari tahu di mana penawaran Black Badger dengan penjual di Boston. Sepertinya mereka butuh pesawat. Bob menarik pesawat dengan tangan kosong. Di bawah dukungan rekan satu tim, mereka berhasil mencuri sebuah pesawat. Kemudian keduanya segera pergi ke Boston. Berdasarkan lokasi transaksi untuk menemukan pengkhianat, Bob telah datang dengan rencana besar. Dia turun ke sana dulu, berpura-pura menjadi Black Badger untuk melakukan perdagangan. Kelvin tetap di sana. Tapi Bob baru saja masuk. Wanita yang selalu mengejar mereka di biro intelijen datang lagi. Kelvin mengira dia adalah Black Badger yang asli. Dia segera menelepon Bob untuk memberitahunya. Tapi tidak ada yang menjawab telepon. Situasi darurat.
Kelvin memutuskan untuk mengambil risiko untuk menyampaikan berita tersebut. Tapi pembobolannya membuat pihak lain curiga. Untuk melindungi Kelvin, Bob memutuskan untuk menembaknya. Namun, karena transaksi akan dilanjutkan, rekan Bob yang sudah meninggal tiba-tiba muncul. Ternyata dia adalah Black Badger yang asli. Melihat bahwa situasinya akan segera terungkap, tapi Bob hanya bisa mencoba melawan. Katakan apa yang ada di tangannya baru yang asli. Kedua belah pihak terus berperang. Tapi pedagang tidak peduli tentang itu. Mereka berniat mengambilnya secara langsung. Mereka berdua harus lempar kunci di tangannya ke tanah. Tepat pada saat ini, orang-orang dari Biro Intelijen tiba-tiba menyerang dari belakang. Semuanya dalam kekacauan. Tepat pada saat ini, Kelvin yang terjatuh juga bangkit. Ternyata peluru itu hanya menyerempet lehernya. Dengarkan tembakan di luar. Kelvin ingin meninggalkan tempat ini. Tapi melihat kunci jatuh ke tanah, dia ragu-ragu. Bukan hanya rahasia negara, juga adalah bukti bahwa dia dan Bob tidak bersalah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia membuka pintu dan bergegas keluar. Mengambil dua kunci di tanah. Namun ia juga menjadi sasaran utama kejaran musuh. Kelvin berlari mengelilingi tempat parkir. Musuh terus mengejar di belakang. Ini memang berisiko. Kau menjauh dariku. Kamu telah menembakku di leher. Kemudian Kelvin berlari ke jalan. Mau kasih kunci ke polisi. Tanpa diduga, pengkhianat menghalangi jalan. Untungnya Bob tiba tepat waktu. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit lagi. Pertama tembak-menembak, lalu jarak dekat. Kelvin di samping mengangkat senjatanya mencoba membantu. Setelah mencoba membidik, tapi dia telah menembak Bob di pantat. Kelvin melihat itu dan ingin melanjutkan melepaskan tembakan. Tapi kehabisan amunisi. Segera dia juga disandera dan berlutut di tanah. Pada saat krisis, dia melirik Bob di tanah. Dalam sekejap, sebuah ide muncul di benak. Kamu melompat terlalu buruk. Aku tahu. Jadi kenapa kamu masih lompat? Untuk mengalihkan perhatian. Pada akhirnya pengkhianat itu terbunuh. Kelvin juga mendapat konfirmasi dari Badan Intelijen. Lalu dia dan Bob naik helikopter ke reuni SMA. Dua pria tampan berjas muncul. Pengganggu tahun itu masih menyombongkan diri. Menghadapi ejekan, Bob memilih untuk menanggapi kali ini. Yang paling aku benci adalah orang yang suka menindas orang lain. Kemudian dia dengan percaya diri melangkah ke podium. Ceritakan tentang perjalanannya. Ajari semua orang untuk menjadi pahlawan dalam cerita mereka. Akhirnya, dia melepas bajunya lagi. Tapi kali ini, di bawah panggung, suara bergema bukanlah tawa. Tapi itu suara tepuk tangan.